Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang kita mau belajar dengan materi dasar pemrograman C++. Sejarah pemrograman C. Pada mulanya Martin Richard menciptakan dan mengembangkan bahasa BCPL, Basic Concept Programming Language. Bahasa ini tidak memiliki tipe data. Kemudian pada tahun 1970, Ken Thompson mulai menciptakan bahasa pemrograman yang mirip dengan bahasa BCPL, yaitu bahasa B. Dennis Ritchie pada tahun 1970 itu juga mengembangkan bahasa C yang sepola dengan BCPL, atau bahasa B berbentuk compiler bahasa C. Sejarah pemrograman C++. C++ merupakan bahasa pemrograman pengembangan dari bahasa C, dikembangkan oleh Björn Stroustrup pada tahun 1979 di Bell Labs. Björn Stroustrup menambahkan sifat OOPS, Object Oriented Programming. Sejarah pemrograman C#. C# dirancang oleh perancang program dari Microsoft, Anders Hasselberg. Sebelum bekerja pada Microsoft, Anders bekerja di Borland, tempat dia menulis Pascal Compiler, sebelum mengembangkan C++ dan CLR Common Language Runtime. Anders pernah mengembangkan bahasa C++ untuk Microsoft. Konstruksi program dasar bahasa pemrograman C++ memiliki konstruksi sederhana. Konstruksi paling sederhana seperti contoh program komentar.cpp di bawah ini. Untuk komentar di C++ dapat menggunakan tanda slash atau double slash untuk satu baris perintah. Kalau untuk beberapa baris perintah dapat menggunakan tanda slash bintang dan ditutup dengan bintang tanda slash. Setiap program C++ harus memiliki fungsi utama yang disebut main. Untuk membedakan fungsi dengan pengenalan yang lainnya, identifier memakai tanda kurung buka, kurung tutup. Di dalam tanda kurung buka dan tutup dapat saja memakai argumen. Argumen sebagai nilai yang diteruskan dari pemanggilan program ke fungsi. Kata int sebelum nama fungsi menunjukkan bahwa fungsi khusus ini memiliki pengembalian nilai tipe int atau bilangan bulat. Badan fungsi dikelilingi oleh kurung kerawal buka dan tutup. Kurung kerawal juga sebagai blok program atau membatasi blok penyataan program. Penyataan atau statement. Penyataan statement program merupakan unit fundamental dari pemrograman C++. Setiap satu penyataan diakhiri dengan tanda titik koma. Arahan preprosesor derivative. Arahan preprosesor merupakan instruksi yang diberikan kepada compiler sesaat sebelum proses kompilasi berlangsung, seperti define untuk mendefinisikan konstanta, include untuk memakai file header. Operator tanda lebih kecil, dan tanda lebih besar. Operator tanda lebih kecil disebut juga insertion atau foot to operator. Dapat mengarahkan isi variabel di sebelah kanannya ke objek di sebelah kirinya, atau mengarahkan konstanta string ke code yang mengirimkannya ke tampilan. Operator tanda lebih besar disebut juga extraction atau get from operator. Dibutuhkan nilai dari objek aliran di sebelah kirinya dan menempatkan di variabel di sebelah kanannya. File tajuk, header file. File tajuk merupakan file yang memiliki nama perluasan .h. File ini paket dari perintah input-output.
Sebagai contoh, Anda menggunakan perintah could atau cin. Maka Anda harus memanggil header file iostream yang merupakan paket di dalamnya termasuk perintah could dan cin. Untuk memakai file header harus menggunakan preprocessor directive include. File header standar yang lama menggunakan nama perluasan .h, yang baru tidak menggunakan .h. Contoh conio.h, stdio.h untuk lama atau bahasa C. Kalau yang baru contohnya iostream, biasanya bahasa C++. Memakai namespace standar using namespace td. Setiap Anda memakai perintah could atau cin merupakan perintah standar yang berada pada namespace standar. Sebenarnya Anda dapat mencetak dengan perintah seperti di bawah ini, std:2.2 could. Tetapi perintah di atas jika banyak maka Anda akan menyebutkannya semua std. Dengan menggunakan using namespace std artinya Anda menggunakan perintah standar std. Komentar atau komen. Dalam program Anda dapat memberikan komentar untuk catatan program. Komentar tidak menambahkan ukuran file. Untuk memberikan komentar dapat menggunakan dua cara, yaitu tanda 2 garis miring double slash untuk komentar satu pernyataan atau satu baris, tanda yang diawali slash bintang dan diakhiri bintang slash untuk beberapa baris. Variabel. Variabel atau berubah merupakan tempat untuk menampung data sementara. Variabel disimpan dalam ruang memori sementara dan diberi nama pengenal atau identifier. Deklarasi variabel. Deklarasi variabel adalah memperkenalkan variabel yang digunakan di dalam program. Pada waktu deklarasi variabel, Anda telah menentukan tipe data dari variabel tersebut. Deklarasi dalam bahasa pemrograman C++, type data atau tipe data atau jenis data diletakkan di depan nama pengenal atau identifier. Contoh, JML siswa tipe datanya int. Jangan lupa diakhiri oleh titik koma. Tapi kalau deklarasinya sekaligus dua variabel, Anda bisa menggunakan tanda koma. Sebagai contoh, harga barang sama diskon tipe datanya float. Huruf garis bawah mutu tipe datanya char satu huruf. Syarat pembuatan nama variabel seperti di bawah ini. Tidak boleh dimulai dengan karakter non huruf, tidak boleh ada spasi, tidak boleh menggunakan karakter-karakter seperti tanda tidal atau gelombang, tanda seru, tanda pagar, dolar, dan lain-lainnya. Tidak boleh menggunakan receive word atau keyword yang ada di dalam C++ seperti if, for, while, printf, scanf, could, cin, dan lain-lainnya.